Sobat Ruang Miku di mana saja Anda berada, senang sekali saya Miku Novita boleh menjumpai Anda. Kita jumpa lagi nih dalam podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Nah, untuk edisi kali ini kita sudah kedatangan nih orang jauh datang dari mama kota dan jumpa bersama Miku Novita, dan kita akan membahas topik menarik yang tentunya pasti akan menambah ruang informasi Sobat Ruang Miku. Nah, langsung saja saya sapa Bapak Tobias Patiasina. Ya, selamat sore. Siap. Bagaimana Pak kabarnya? Kabarnya baik, puji Tuhan, baik. Ini kalau saya sapa lebih dekat Om. Kalau bilang Om sih emangnya gue kawin sama tante lo. Bung aja. Bung aja. Ya emang sih kalau bilang Bung berarti wajahnya agak sekitar 30-an gitu ya. Oke, ini kan baru datang nih dari mama kota. Ya. Ini mau tahu nih, Miku Novi mau tahu nih kira-kira tujuannya datang ke mama kota, ke kota Ambon ini untuk apa itu? Ya, yang pertama ya terima kasih TVRI Maluku ya, khususnya Ambon. Kedatangan saya sebenarnya hari ini tuh untuk jangka panjangnya itu untuk nanti bulan Agustus ini untuk mau bikin satu event tinju. Nah, pas ada pertemuan hari ini ya. Memang kita bicara mengenai tinju karena di Maluku ini kan terkenal dengan tinju. Oke, ya. Berarti saya mau sampaikan dulu informasi nih bagi Sobat Ruang Miku nih, bahwa Bapak Tobias atau Bung Tobias Patiasina ini, beliau ini salah satu mantan petinju dari Maluku yang telah membawa harum nama Maluku di kancah nasional bahkan internasional. Begitu ya, Bung? Ya. Dan juga beliau ini merupakan salah satu ketua umum Keluarga Besar Tinju Indonesia KBTI. Benar ya, Bung? Benar. Ya. Sekali. Dan memang tentunya harapan anak-anak bangsa khususnya bagi atlet-atlet petinju mahunya nih kehadiran Om atau Bung Tobi ini untuk memberikan warna baru dan juga mengangkat kembali tinju di Maluku supaya lebih terkenal gitu ya di zaman Elias Pikal, bahkan juga di zamannya Bung Tobias. Wim Gomis. Nah, Wim Gomis seperti itu. Nah, langsung saja nih saya. Siap. Om, kira-kira Om lagi ya. Bung. Ya. Bung ini bagaimana nih mengawali karir ini? Mengawali karir menjadi seorang petinju Maluku, apa yang memotivasi, bahkan apa yang melatar belakangi? Jadi yang pertama keluar dari Maluku. Jadi itu bukan sebagai petinju, tapi sebagai tim pelajar mau sekolah. Nah, sesampai di Jakarta ada keluarga kita maupun saudara kita yang dekat dengan rumah Charles Thomas. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Charles Thomas? Itu luar biasa petinju nasional maupun dunia yang sudah memang ngetop di mantan petinju yang sudah makan asam garam ya di juara SEA Games, juara Asian Games itu kan sampai pergi ke Olimpiade. Nah, itu kan membawa nama Maluku ya, seperti Wim Gomis. Nah, itulah yang membuat awal saya pertemuan dengan Charles Thomas karena tetangga di rumah. Jadi sampai di Jakarta bukannya untuk sekolah tapi untuk bertinju karena saya bingung. Dia panggil saya jemput, Top. Kira-kira kamu mau nggak ikut tinju? Tapi tinju profesional. Nah, kebetulan memang tinggal di Trikora, dan di Trikora itu seluruh keluarga Thomas itu kan petinju semua. Ya. Nah, di saat itu saya nggak ada punya pemikiran untuk tinju. Tapi di Ambon itu saya sudah sering bertanding, sering sparring sparring partner. Tapi saya tidak masuk dalam satu event pertandingan tinju amatir di Maluku, enggak. Tapi sering sparring partner dengan keluarga besar Thomas. Dari situ mungkin si Charles Thomas lihat saya bahwa saya punya satu motivasi yang besar untuk membangkitkan tinju di Maluku. Dia panggil saya karena dia ngelihat saya mungkin bibit ini nih bagus, bibit unggul. Akhirnya saya masuk ke tinju profesional di Arseto. Nah, dari Arseto itu saya mulai latihan tinju. Saya sudah latihan tinju mungkin sekitar 3 bulan. Saya sudah lawan mantan petinju nasional. Wow. Nah, saya sudah melawan mantan petinju nasional itu. Saya juara saya menang TKO. Nah, dari situ benar apa yang dibicarakan sama Charles Thomas bahwa ada bibit unggul yang tidak terlihat tapi memang nyata. Nah, akhirnya saya bertanding kedua dan ketiga sampai seterusnya, sampai sekitar 10 kali saya menang terus ya. Menang terus, akhirnya saya mikir lagi ini tinju ini ada hasil apa enggak?
Karena ya saya datang untuk sekolah bukan untuk bertinju kan. Akhirnya dari situlah saya ngelihat bahwa memang jadi seorang atlet itu nggak gampang. Jadi nggak gampang. Jadi apa yang dibilang mereka itu nggak gampang. Karena memang saya tahu bahwa Maluku ini terkenal dengan petinju yang luar biasa karena belum pernah ada kejuaraan PON itu dapat 8 emas ya. Dan Maluku ciptakan itu ya benar-benar 8 emas di PON kan. Kalau nggak salah ya. Akhirnya ya itu motivasi itu yang membuat saya tergiur untuk masuk profesional. Oh begitu. Nah, jadi awalnya ingin belajar, ingin belajar, tetapi ya mana tahu jalan waktunya jalan terus jadi petinju. Mungkin Bung punya basic baku pukul kayak gitu ke orang Ambon ya? Bukan. Jadi saya punya basic itu tiap hari sparring gitu? Partner. Jadi sparring partner karena rumahnya Charles Thomas, keluarga Thomas itu ya di situ. Apalagi Nico Thomas kan juara dunia kan, mantan juara dunia. Di situ kan keluar dari situ. Nah, bibit-bibit itulah yang memang dilihat sama Charles Thomas bahwa saya sering sparring partner. Sekalipun saya tidak pernah masuk event, tapi sparring partner itu yang dilihat sama dia bahwa ini bibit unggul karena ya itu. Betul. Nah, akhirnya ya sudah saya keluar dari Arseto, saya masuk ke Tonsko karena Tinto Suprapto saat itu ngelihat saya bagus, masuklah saya di Tonsko. Dari situlah saya dibina sama Charles Thomas pelatih satu itu kan Charles Thomas. Nah, sampai sudahlah itu ikut event sampai sudah makan asam garam kan. Jadi sudah tahu nih dunia pertinjuan seperti apa gitu. Udah lawan Filipina, udah. Wah, luar biasa. Dan menarik, ini topik yang kita bahas hari ini lah, apa kabar tinju Maluku. Nah, sebelum kita ulas ke topik yang lebih dalam, lebih dangkal ini, saya mau ulas lagi nih. Ini kan Bung Tobi ini adalah Ketua Umum KBTI, begitu, Ketua Umum Keluarga Besar Tinju Indonesia. Nah, bagaimana sampai diberikan kepercayaan bahkan kesibukan aktivitasnya sehari-hari menjalani tugas seperti Ketua Umum? Ya, jadi untuk diketahui bahwa Keluarga Besar Tinju itu adalah KBTI, Keluarga Besar Indonesia. Nah, itu sudah jalan 5 tahun ya, jalan 5 tahun dan saya dipercayakan untuk jalan yang 3 tahun ini ya. Saya dipercayakan karena ya mereka melihat bahwa banyak petinju yang memang punya talentanya banyak, tapi untuk masuk ke dalam satu organisasi itu harus butuh berdirinya KBTI. Nah, kalau keluarga besar KBTI itu mereka butuh payung. Nah, butuh payung itulah dibentuklah Keluarga Besar Tinju Indonesia. Satunya fungsi dari Keluarga Besar Tinju Indonesia itu untuk melihat seluruh petinju bukan hanya buat di profesional tapi amatir juga. Jadi seluruh petinju kita membuat satu kerangka badan hukum itu untuk sosial. Nah, mereka setiap bulan tabung dari kita untuk kita. Nah, kalau ada yang sakit semua dikumpulin, kirim. Ada yang meninggal, kirim. Nah, karena kita tahulah bahwa petinju itu kan bukan dari keluarga yang ada. Rata-rata itu kan keluarga yang keras, yang dari bawah kan. Jadi ya itu. Jadi saya terpanggil itu karena ya memberikan satu perbedaan yang ada bahwa di tinju itu bukan seperti yang olahraga yang lain, karena tinju itulah membutuhkan kasih sayang, karena mereka itu kan dari keberadaan dari orang-orang yang memang susah. Nah, kumpul kita di situ, akhirnya kita buatlah satu wadah, dan wadah itu sampai hari ini, dan itu ternyata membawakan hasil. Nah, membawakan hasil itu yang membuat saya terharu juga ya, bahwa ya mereka itu luar biasa. Keluarga Besar Tinju bikin agendanya setiap 3 bulan sekali ada pertemuan, dan ada pertemuan itu mereka list bahwa ada petinju-petinju mana yang sampai hari ini membutuhkan bantuan. Nah, itulah kita memberikan bantuan lewat juga mungkin ada yang punya jaringan. Jadi mereka yang bekas-bekas juga jaringan nasional tuh bisa jadi satpam di fakultas-fakultas sampai hari ini. Wow, jadi berarti KBTI ini menjadi forum untuk ruang bagi para mantan petinju begitu ya, Bung ya. Dan kita tahu bahwa Bung ini adalah anak Maluku, Ketua Umum KBTI. Nah, apakah
ada ruang, bahkan porsi, bahkan visi dan misi bahwa anak Maluku ini harus bangkit, apalagi di dunia pertinjuan. Ya, jadi kita melihat bahwa sampai dengan hari ini bahwa Maluku masih yang dari dulu rajanya tinju hari ini tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena ya yang pertama mungkin pendapat saya bahwa tidak ada satu itu dengan pemerintah, maksudnya pemerintah nggak separuh hati untuk betul-betul mau memajukan tinju. Kenapa saya ngomong seperti itu? Bahwa saya turun ke sini, saya ngelihat fasilitas yang ada di setiap sasana kan paling apa aja, paling cuma sangsak paling itu yang membuat terpanggil. Saya terpanggil dan saya ngelihat bahwa ya sampai dengan hari ini bahwa tinju di Indonesia itu mati suri. Oke, kita cut dulu ya, Bung ya. Kita akan masuk di segmen berikutnya. Ini langsung masuk di pembahasan. Bagaimana nih Bung melihat tinju di Maluku? Dan kita break dulu. Dan sobat Ruang Miku di mana saja Anda berada, tetap stay di podcast Ruang Miku dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.